Pemirsa, akses jalan utama Aceh Tenggara Gayo Lues sudah bisa dilewati pasca banjir bandang yang menerjang. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat menanjak. Tidak jarang beberapa mobil bahkan tidak kuat menanjak akibat kondisi jalan yang belum sempurna. Inilah detik-detik saat mobil pickup tak kuat menanjak di akses jalan Aceh Tenggara Gayo Lues. Meski jalan sudah bisa dilalui kendaraan, namun para pengendara harus ekstra hati-hati. Pasalnya jalan utama Aceh Tenggara Gayo Lues masih terjal dan ekstrim, apalagi saat melintasi tanjakan di desa Serkil. Kondisi jalan yang berbatu serta kontur tanah di tanjakan membuat pengendara harus naik secara bergantian agar bisa melewati tanjakan. Akibatnya antrean panjang terjadi dan membuat para sopir harus menunggu 3 jam untuk melintasi jalan ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kepungan banjir dan lumpur yang melumpuhkan Kota Padang, Sumatera Barat, jurnalis iNews TV Budi Sunandar melangkah menembus titik mati, mempertaruhkan nyawa demi sebuah kabar. 1 bulan berlalu sejak bencana menghantam, Budi masih setia di garis depan, meninggalkan hangatnya keluarga demi menyuarakan cerita warga yang terisolir. Satu bulan sudah sejak bencana 25 November lalu, jurnalis iNews TV Budi Sunandar tak pernah berhenti mengayunkan langkah. Menerobos medan yang terputus, mendaki timbunan lumpur, hingga menyelami kesedihan warga di daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Baginya, kamera dan mikrofon bukan sekedar alat kerja, melainkan jembatan harapan bagi mereka yang terlupakan. Di balik tayangan yang kita saksikan, ada perjuangan melawan waktu. Saat listrik padam dan sinyal internet lumpuh, Budi harus bergerilya, berburu koneksi hingga ke sudut-sudut kota hanya untuk memastikan berita terkirim ke Jakarta. Lelah itu nyata, namun kewajiban memberikan kebenaran jauh lebih besar dari rasa letihnya. Dari segi peralatan, musuh terbesar jurnalis di lokasi banjir adalah air dan kelembaban. Kamera saya sempat error karena terkena percikan hujan terus-menerus. Belum lagi sinyal yang hilang timbul, padahal kita dikejar deadline setiap jam. Ditambah lagi beban psikologis yang paling menyakitkan adalah saat ada warga yang mengira kami membawa bantuan logistik, lalu mereka mendekat dengan harapan besar, padahal kami hanya membawa kamera dan catatan. Rasanya bersalah sekali hanya bisa merekam kesedihan mereka tanpa bisa langsung memberi bantuan pangan. Namun ada satu kepuasan batin yang sulit dijelaskan. Seringkali setelah berita kami naik dan viral, bantuan mulai berdatangan ke titik yang sebelumnya terisolasi. Di lokasi bencana, ia bukan hanya penulis berita, namun saksi atas pilunya warga yang bertahan di tengah keterbatasan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Camar dan Sabrina. Pemirsa, mari kita update informasi arus lalu lintas pada libur panjang juga libur pekan kali ini. Yang mana untuk kondisi arus lalu lintas sendiri di sekitaran kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Namun masih tetap didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Jagorawi, baik
melalui tol ataupun yang akan menuju ke arah puncak melalui Ciawi sendiri. Terlihat hingga pagi hari ini kondisi arus lalu lintas terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan-kendaraan berplat B atau artinya kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak sudah mendominasi pagi hari ini. Selain didominasi oleh kendaraan pribadi, tetapi juga adanya bis-bis pariwisata yang melintas pada sekitaran kawasan ini dan bisa disaksikan bahwa perlambatan kecepatan mulai terjadi pada sekitaran kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat sendiri. Kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Camar juga Sabrina, peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini memang bertepatan dengan libur panjang yang dinikmati oleh para masyarakat untuk menikmati destinasi wisata liburan, baik wisata seperti Taman Safari, Cimory 1, 2, dan 3, tetapi juga banyaknya para wisatawan yang datang untuk menikmati kuliner pada sekitaran kawasan Bogor sendiri. Dan untuk para pengendara yang nantinya akan melintas menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum pada jalur Bogor sendiri, kami himbau untuk selalu mengupdate terus informasi arus lalu lintas demi membantu perjalanan Anda. Dan perlu kami informasikan, kepadatan kendaraan di sekitaran kawasan Bogor hingga saat ini mulai terlihat. Namun sampai dengan saat ini perlu dilaporkan bahwa situasional ataupun arus lalu lintas masih bersifat normal, belum adanya pelaksanaan one way. Namun melihat kembali jika peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi di kawasan ini melebihi kapasitas yang telah ditentukan, maka akan diberlakukan sistem one way di sekitaran kawasan Gadok sendiri. Untuk itu bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi kawasan ini, kami himbau untuk terus mengupdate informasi-informasi lalu lintas sebelum melaksanakan perjalanan Anda. Dengan cara Anda dapat mengupdate terus melalui Instagram TMC Polres Bogor sendiri, ataupun juga dapat mengupdate di Instagram Korlantas Polri. Dan juga perlu kami informasikan pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia, bahwa tercatat telah terjadi sebanyak 237 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 52 luka berat, dan 288 luka ringan. Dari 238 kasus laka lantas yang terjadi, 98% terjadi pada jalan non-tol atau jalur arteri. Untuk itu dihimbau terus bagi para pengendara agar selalu berantisipasi akan segala kemacetan yang ada di sekitaran kawasan ini, ataupun juga mengupdate informasi-informasi lalu lintas dengan menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan. Serta bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Sabrina juga Camar, informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan bagi masyarakat. Semoga bermanfaat dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Rangga atas laporannya dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, seorang santri asal Bandung ditemukan tewas setelah terseret arus saat berenang di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Korban yang sempat dinyatakan hilang sejak Kamis sore ditemukan tim SAR pada Jumat siang. Tim SAR mengevakuasi jasad Wildan Muhammad Ramdhani, korban tewas akibat terseret arus saat berenang di Pantai Pangandaran bersama teman-temannya. Korban dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk kepentingan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, insiden tragis menimpa wisatawan asal sebuah pondok pesantren di Cilenyi, Bandung. Seorang dari 5 wisatawan dinyatakan hilang terseret ombak pada Kamis sore. Pencarian langsung dilakukan dan korban baru ditemukan pada Jumat siang. Mereka melakukan kegiatan renang di wilayah pos 3 yang ada. Ya. Kemudian mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan renang, tetapi yang satu ini sempat berpisah dari teman-temannya. Kemudian mengingat ombak yang cukup tinggi kemarin, akhirnya yang bersangkutan terbawa arus dan baru bisa ditemukan.
Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, petugas mengimbau para wisatawan agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan serta arahan petugas saat berwisata di Pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menyisir permukiman warga yang terendam banjir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, pada Jumat malam, petugas berusaha mengajak warga untuk mengungsi setelah banjir setinggi 1 meter menggenangi pemukiman. Banjir merendam beberapa desa di 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas TNI, BPBD, Brimob Batalion C Polda Jawa Barat menyisir permukiman warga di Desa Gamel, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jumat malam. Petugas berupaya menawarkan evakuasi kepada para warga yang bertahan di rumah yang terendam banjir. Namun, sebagian warga memilih bertahan dengan harapan banjir segera surut. Banjir kali ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi hingga membuat banyak sungai meluap. Itu kondisinya dari curah hujan yang cukup tinggi. Dan curah tinggi, sungainya ini mungkin terlalu penuh ya. Jadi dan hujannya tuh merata gitu kan. Ada faktor penyebab kiriman dari hulu nggak, Dan? Kalau penyebab dari hulunya minim ya untuk hari ini. Untuk hari ini itu tidak seperti hari kemarin. Sejumlah warga berinisiatif meninggalkan desanya yang terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter akibat luapan Sungai Gamal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat siang membuat Jalan Pantura, Mangkang, Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Arus lalu lintas pun terganggu akibat banjir tersebut. Banjir yang terjadi di Jalan Pantura, Mangkang, Semarang viral di media sosial. Sejumlah akun membagikan video kendaraan yang melewati jalan tersebut dengan genangan lebih dari 50 cm. Sejumlah sepeda motor juga mogok akibat nekat melewati banjir. Banjir di jalan sepanjang 500 meter ini membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Sejumlah sopir truk pun berjibaku melewati area banjir ini. Sebuah tempat makan pun sempat terendam setinggi 70 cm meski beberapa jam kemudian banjir telah surut. Banjir di wilayah Mangkang memang zona dekat das Sungai Beringin di daerah Kecamatan Ngalian dan Tugu. Cuma ini akhir-akhir ini karena memang curah hujan tinggi, jalan yang lebih rendah mengakibatkan wilayah sekitar sini banjir. Banjir di kawasan ini memang kerap terjadi tiap kali curah hujan tinggi. Apalagi wilayah ini merupakan cekungan dan lebih rendah dari sisi lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.